dipersembahkan oleh Jadi bagaimana para panelis yang saya hormati? Wah, ini Jadi berganti nih. kali-kali lah, Pak. Gitu. Dengan gula mana yang paling tinggi? Ya. Jadi banyak banget minuman-minuman sehat yang sering kita beli di supermarket, itu ternyata tinggi gula, very highly processed. Enak produknya dan menarik. Saya sampai tadi bertanya-tanya, bener nih sehat? Berawal dari seorang sopir yang ketika pulang ke rumah dikasih pia sama istri. Investasi sebesar 500 juta. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini akan mempresentasikan usahanya serta menyajikan produk terbaik mereka kepada para panelis. Kira-kira seperti apakah penampilan mereka? Dan apakah di antara calon juragan yang ada berkesempatan untuk mendapatkan bantuan modal ataupun investasi? Namun sebelum kita memulai Juragan Zaman Now pada episode kali ini, izinkan saya untuk menyapa panelis kita pada hari ini. Yang pertama kita akan sapa ke Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Dan selanjutnya ada Pak Irwan Musri. Pak Irwan, semangat untuk melihat calon juragan kita? Alhamdulillah semangat. Semangat. Dan selanjutnya ada Ibu Dian Ono. Bu Dian, kira-kira udah siap untuk mencicipi, melihat presentasi dari para calon juragan? Selalu siap. Selalu siap. Dan juga ada Pak Rex Marindo. Pak Rex, gimana Pak Rex? Siap gak Pak Rex? Siap. Dan juga ada Bapak Sebastian Togang. Halo Pak Bas, gimana Pak Bas? Lapar Apakah terus. sudah siap? Lapar terus. Lapar terus, oke. Nah pemirsa, sepertinya para panelis kita juga terus semangat karena di sampingnya ada Lemonia biskuit tipis dan renyah dengan cita rasa lemon. Dan untuk update promo-promo dari Lemonia, pemirsa bisa memfollow Instagramnya di @lemoniabiscuits. Lemonia, be active, be you. Dan langsung saja pemirsa, pada episode kali ini kita tanyakan kepada Coach Dewa, siapakah yang menjadi calon juragan pertama kita pada episode kali ini? Hari ini siapa yang nggak tahu makanan kebab? Makanan khas Timur Tengah ini kini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Peserta Juragan Zaman Now kali ini bisnisnya adalah jualan kebab. Namanya adalah kebab Turkiyom. Meski sempat mengalami kebakaran di salah satu outletnya, tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk meneruskan dan membesarkan bisnis kebabnya ini. Sampai akhirnya kini memiliki lebih dari 100 outlet. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Kebab Turkiyom. Di Jogja itu banyak kebab banget ya, terutama kebab yang terkenal warna kuning segala macam. Dan waktu itu saya baru 2 cabang. Pas saya ikut seminar, saya malah dicemoohi salah satu mentor di seminar itu. Kamu sekarang mau bikin kebab, sedangkan yang kuning itu sudah 1.300, wah ketinggalan zaman kamu gitu. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun kemudian saya sudah 60-an cabang dan saya buktikan bahwa rezeki itu ada di sini. Ini kita langsung nyoba bikin kebab sama Pak Reno. Silakan Pak Reno untuk maju ke depan. Nanti Pak Reno bisa pilih yang hitam, hijau, atau yang original. Oke. Saya tanpa tahu apa-apa cukup gampang sih. Jadi sangat franchiseable. Jadi bagaimana para panelis yang saya hormati? Wah, ini Jadi berganti kali-kali nih. lah, Pak. Baik, saya mau ke Pak Reno kalau gitu Pak. Gimana Pak? Iya, pertama saya mau komen rasanya dulu. Jadi yang udah dihidangkan di depan saya ini pun enak. Tapi kalau makannya fresh itu enaknya tuh 20 kali lipat. Wah, terima kasih. Iya, jadi marginnya tuh jauh sekali. Jadi ini emang kayaknya makanan yang harus dimasak langsung kayak beda makanan. Setelah Pak Reno makan itu dan dia bandingkan dengan buatan langsung di depan, ibaratnya open kitchen, itu dia nyicip, ini rasanya 20 kali lipat lebih enak pada yang di meja Mas. Dan mungkin sarannya Pak Reno itu kalau bisa dijual dalam kondisi seperti ini. Saya pengen menyampaikan
Turkiem itu tidak hanya jualan kebab, tapi dia ada minuman, ada paket-paket seperti ini. Jadi kita nggak kalah saing dengan brand-brand yang dari luar kayak Indonesia itu. Ini, nah seperti ini ada burgeran juga. Burger kita daging buat sendiri, bunnya sendiri. Dan di 2024 itu cabangnya sudah alhamdulillah sampai 188. Meskipun banyak, tapi banyak juga tantangannya. Ada mitra itu nggak beli bahan baku di kita, franchise kebab tapi ada yang buka cendol di lokasi kebabnya, itu tidak seragam akhirnya. Itu jadi PR banget bagi saya. Menunya banyak sekali, sehingga I cannot imagine, saya tidak bisa bayangkan satu stall kecil harus punya stok nugget, roti, daging, burger, dan sebagainya gitu. Terlalu banyaknya menu, pelanggan juga akan bingung manakah produk unggulan dari si Turkiem ini, dan kemudian dari segi managing HPP, supply inventory, dan lain-lain juga ada kesulitan. Untuk menu yang sebanyak itu sebenarnya khusus restoran yang tipe resto kita banyain menunya sehingga punya dapur yang luas untuk menyetok itu. Yang kedua, tidak berlaku di gerobak-gerobakan kecil-kecil karena di gerobak itu hanya khusus kebab saja. Nah ini kebutuhan saya sekitar 990, yang paling besar untuk packaging dan bahan baku. Insya Allah saya akan nge-share sekitar 30% dari apa yang saya ajukan. Dan ini list kebutuhan saya. Saya lihat dengan adanya pendanaan baru, HPP-nya malah naik 20% lebih. Itu gimana? HPP. Jadi, COGS. Jadi gini Coach, kita di food truck nanti itu saya lihat kan, ini ada 2 tipe. Okay. Kalau dilihat, oh ini Turkiem semua. Tapi saya tidak mau menghancurkan Turkiem yang sudah jalan, karena ada banyak orang di sana hidup. Dan saya akan membuat autopilot dengan kemasan baru dan lebih elegan seperti ini, dan juga isinya lebih banyak. Jadi ini kita bedain. Oke. Jadi artinya harga jualnya pun akan berbeda. Harga jual berbeda. Oh. Tapi brandnya sama. Brandnya sama. Gimana Karena- Brorex tuh kira-kira? Kan orang akan makan di tempat lain yang juga brandnya Turkiem kan. And then kemudian mereka makan disappoint, misalnya kecewa, wah ini kok nggak enak ya ternyata. Ya karena Bapak udah ngalamin lah ya mitra Iya, ya, betul. udah paham lah maksud saya gitu. Oh, nah iya, apakah iya, nanti nggak punya impact ke brand-brand yang lagi mau dibangun lagi nih, udah bagus, punya cabang-cabang yang sudah bagus, punya food truck, nah itu yang menjadi concern gitu. Brandnya sebetulnya bagus. Kalau mau diganti dengan segmen yang lebih baru atau produk baru, tentu aja yang bersangkutan akan berpikir 2 kali gitu ya. Karena membangun brand baru pun memang bukan perkara mudah. Ya butuh proses lagi, butuh uang lagi. Jadi, nah inilah jadi satu pelajaran bagaimana kita ke depan mengembangkan bisnis model yang tepat itu betul-betul diperhatikan dan dipelajari. Jadi ya untuk merelaunch brand Turkiem lagi nggak bisa dengan brand yang sama atau logo yang sama, bahkan walaupun packagingnya dirubah tapi logonya itu sama. Jadi ini akan membuat kebingungan di dalam pasar, terutama kepada para pelanggan ya. Mungkin pelanggan A dari kota A makan Turkiem rasa dan harganya begini, tapi di saat pelanggan A ke kota B kok lebih mahal tapi lebih enak, tapi brandnya sama, kok diskrepansinya itu jauh sekali gitu. Jadi itu yang perlu dipertahankan dan perlu di-manage sebetulnya. Ya saya setuju bahwa brandnya kalau kalau misalnya ada yang lebih rendah mungkin biasanya dinamakan yang lain gitu. Mungkin sama tapi bisa Express atau Mini atau apa gitu kan. Saya tahu kan bahwa Indonesia itu memang piramida. Jadi orang yang di sini mungkin daya belinya sangat berbeda di berbagai kelas gitu kan. Oleh itu biasanya antara dia bedakan ukurannya atau dia bedakan brandnya. Seperti contohnya ada ini light atau express atau segala macam. Jadi dia bisa main itu atau permainan produk. Jadi mungkin yang dijualnya yang premium produknya. Jadi memang nama produknya juga berbeda gitu kan. Bisnisnya bagaimana sekarang? Bukan model franchise-nya. Jadi kan kita ada membuat 188 outlet, tahun lalu 115, tahun depan 73. Bagaimana mereka survival-nya? Jadi pada dasarnya bisnis Turkiem itu satu ya, kita bisnis supply chain.
kita menyuplai harusnya pertama. Yang kedua, dengan sudah terjadi seperti itu, malah tidak seragam mitra-mitra yang kecil-kecilan ini. Tidak seragam, akhirnya kita di pusat ini profitnya turun banget. Harusnya mereka beli saus, mayones ke kita, tortilla, akhirnya mereka nggak beli. Karena, ini mereknya sama kok, saya beli di sana aja. Nah gitu, awalnya seperti itu. Nah, pada saat saya menuliskan pengajuan ini, untuk tahun 2025 ke atas, dan saya fokus tidak lagi membuka yang gerobak-gerobakan. Saya fokus untuk kalau sebisa mungkin autopilot, tapi sebisa mungkin kalau Allah kasih saya rezeki, kita buka sendiri aja. Ngapain harus kita franchise kan? Saya ingatkan untuk lihat bisnis modelnya, untuk slowly ditata, jadi kita tahu mulainya dari mana. Karena saya lihat PNL-nya itu mengenai franchise saja. Sedangkan franchise harus memastikan yang mendapatkan franchise itu juga menguntungkan untuk yang melakukan. Jadi ini yang saya rasa mesti dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Saya salut, ini rotinya bikin sendiri, pita breadnya. Ya. Ini sangat-sangat enak, pita breadnya. Terima kasih banyak Pak Irwan. Oke, baik. Itu dia tim panelis sudah menyampaikan. Lalu bagaimana untuk Coach Dewa, ada yang ingin kembali disampaikan agar memantapkan hati tim panelis? Ya, saya percaya bahwa sebuah bisnis tergantung siapa yang mengoperasikannya, dan beliau termasuk orang yang sangat teachable, mendengarkan apa yang masukan dari para panelis gitu kan, perihal tentang bisnis model, scale up model, revenue model. Insya Allah beliau akan sangat mendengarkan dan menjadi sebuah pembelajaran berharga. Dan ini menjadi pertimbangan juga buat panelis untuk bisa masuk ke dalam. Nanti tim panelis yang akan menentukan seperti apa hasilnya, dan pemirsa masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah mereka? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Jadi banyak banget minuman-minuman sehat yang sering kita beli di supermarket, itu ternyata tinggi gula, very highly processed. Enak produknya dan menarik. Saya sampai tadi bertanya-tanya, bener nih sehat? Mau dibawanya tuh ke lifestyle atau health drink? Kalau saya sendiri sih, saya ingin bawanya ini lebih ke lifestyle. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanya kepada Coach Peter. Siapakah calon juragan kedua kita hari ini, Coach? Oke, calon juragan kita yang satu ini adalah lulusan S3 Imunologi dari Australia. Beliau kembali ke Indonesia karena melihat bahwa di Indonesia ternyata banyak sekali yang terkena gangguan pencernaan. Karena itulah lahir produk yang dinamakan Good Day Fermentary. Seperti apa produknya dan seperti apa potensi bisnisnya, kita panggilkan Mas Adrian dari Good Day Fermentary. Halo panelis, nama saya Adrian, saya owner dari Good Day Fermentary. Sebelum saya mulai presentasinya, kita main tebak-tebakan dulu. Boleh nggak saya minta mungkin Pak Reno sama Bu Dian maju ke depan sini? Silakan, Pak Reno dan Bu Dian diminta untuk maju ke depan. Kita akan main tebak-tebakan dulu ya. Kan karena di ujung kiri kan ya. Nah, jadi di depan saya ini ada 5 macam minuman yang sering kita temui di supermarket. Ada beberapa yang berlabel kesehatan, ada beberapa yang enggak. Nah, saya minta Bu Dian dan Pak Reno mungkin bisa urutkan dari yang gulanya paling tinggi ke yang kandungan gulanya paling rendah. Jadi kita ada minuman soda, kita ada yogurt, ada susu coklat, ada minuman fermentasi, ada minuman vitamin C. Oke, kalau udah boleh silakan duduk. Oke. Jadi menurut panelis bagaimana, Mas? Oke, jadi sebenarnya banyak yang salah di sini. Nomor satunya sebenarnya adalah ini, minuman susu fermentasi. Ini 15,6% gulanya. Kemudian nomor 2-nya itu ini, minuman vitamin C. Ini 14% gulanya. Nomor 3-nya itu yang ini, yogurt, 12,6. Nomor 4-nya baru yang ini, minuman bersoda, 10, dan yang terakhir ada susu coklat, ada 7% kandungan gulanya. Jadi kita lihat sendiri di sini minuman sehat nggak berarti nggak tanpa gula. Jadi banyak banget minuman-minuman sehat yang sering kita beli di supermarket itu ternyata tinggi gula, very highly processed. Sekarang produk kita yang ini, jadi ini adalah minuman kefir. Di meja para panelis sudah ada masing-masing rasa yang udah saya personalize masing-masing, ada dari rasa Bu Dian, Pak Reno, Pak Irwan, Pak Rex dan Pak Sebastian juga ada. Boleh kita minum bareng. Oke. Enak.
Wah, enak loh yang saya. Enak. Enak. Langsung. Nggak kayak lagi minum kefir sih. Oke, langsung saja dengan presentasinya, Mas. Jadi di kehidupan lama saya itu seorang research scientist yang fokusnya di imunologi dan metabolisme. Nah, kemudian saya menyadari kalau di Indonesia ini kesehatan pencernaan masih kurang diperhatikan. Solusi dari kami adalah water kefir ini yang dibuat dari fermentasi buah-buahan tanpa tambahan gula, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan juga. Dan ini mengandung 40 macam jenis bakteri dan ragi yang baik untuk pencernaan. Yang kita butuhkan dari Juragan Zaman Now, yang pertama adalah exposure dan awareness. Dan yang kedua adalah investasi dari para panelis yang tertarik. Kita menaruhkan 15% company kami dengan 400 juta yang akan kita gunakan untuk yang pertama adalah membuka outlet, kemudian untuk meng-hire marketing, design team, dan sales team, dan juga untuk marketing budget dan untuk administratif seperti label halal. Dan yang terakhir adalah untuk R&D produk baru. Gimana nih Coach, sebelum kita bertanya kepada tim panelis? Ya, saya rasa pasti panelis punya pandangan yang sama dengan saya mengenai produknya. Produknya ini enak banget, seger banget, dan punya potensi yang luar biasa karena ini water kefir pertama yang terbranded dengan baik gitu ya. Plus branding visualnya juga very beautiful dengan berbagai macam pilihan warna yang menarik yang bisa jadi collectible items. Dan mungkin underline terakhir dari saya adalah bisa jadi panelis dan saya kita sama-sama invest di produk ini. Oke, langsung saja kita tanya tim panelis apakah tertarik? Mengamini yang Coach Peter sampaikan, ini enak produknya dan menarik. Saya sampai tadi bertanya-tanya, bener nih sehat gitu, karena enak sekali. Biasanya kan kalau kita minum kefir itu pandangannya nggak enak gitu. So produknya menarik, rasanya enak. I would buy this dan minum buat kesehatan probiotik saya. Cuman gimana caranya biar awareness si kefir pop ini sampai ke customer. Jadi memang itu salah satu problem yang sering kita temuin. Jadi karena kita memang paling banyak menjual itu di event-event. Dan event itu hanya 3 hari, 4 hari mostly. Jadi mereka selalu tanya, setelah di event kita mau beli dari mana? Nah, jadi itu memang salah satu challenge kita. Makanya salah satu yang saya minta dari panelis adalah investasi untuk kita bisa buka outlet. Jadi supaya kita bisa info kalau bisa belinya di sini, lokasi ini itu. Kuncinya adalah bagaimana produk ini bisa sampai ke mata, telinga, dan pikiran target marketnya supaya mereka bisa membeli gitu. Kenapa dipilih nama kefir? Kenapa nggak probiotik atau something yang? Jadi memang ada yang seperti Pak Sebastian bilang ada milk kefir, itu yang susu kefir yang rasanya kayak yogurt tapi jauh lebih asam juga. Tapi ini yang water kefir, jadi ini yang tanpa dairy, kita buatnya hanya dengan gula atau buah. Jadi very simple dan karena kita pingin produk ini punya identitas, jadi makanya kita tetap pakai namanya kefir. Kita nggak mencoba ganti ini jadi nama-nama lain yang lebih funky gitu. Dan life shelf-nya saya lihat sekitar 4 bulan ya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Enggak, sebetulnya kefir kan emang ada 2, yang berbasis susu dan yang berbasis air yang dengan buah itu. Cuman memang kalau kebanyakan orang dengar saja, mungkin yang terbiasanya dengar yang susu itu yang di restoran yang yogurt itu kan, sehingga ini. Tapi itu masalah marketing aja sih, nggak masalah. Saya ingin tanya struktur perusahaan Bapak sekarang bagaimana? Siapa aja yang membackup di kita back masih office-nya? kecil banget. Jadi karyawan hanya saya sama satu lagi karyawan untuk produksi. Hanya itu, produksi dan Bapak aja? Kita masih very small. Memang orang kadang ngelihat hanya berdua bisa produksi segini banyak, emang bisa. Tapi kenyataannya kita tuh sebenarnya kerjanya hanya 6 jam sehari. Jadi kita jam 9, jam 3 udah selesai. Itu kita bisa produksi 400 kaleng sehari. Kalau nanti sudah ada investor, bagaimana Bapak akan memilah itu? Jadi salah satu tadi yang kita ajukan untuk investasi adalah untuk hire marketing, design, and sales team. Jadi tim itu yang akan lebih fokus untuk salesnya, dan untuk produksi juga akan kita tingkatkan juga kapasitasnya. Siapkah Bapak misalnya kalau dalam ada investor baru akan masuk ke dalam struktur back end-nya untuk bukan soal produk tapi soal bisnis proses atau bisnis plan? Siap sih, soalnya kita memang lagi jujur aja lagi negosiasi juga sama beberapa investor lain dari luar juga. Karena yang lalu kita menang Solopreneur Academy itu kan dari banknya Astra, jadi memang banyak investor yang tertarik juga gitu.
Ya, bisnis juga kan bagaimana kita menyambungkan kita dengan market yang ada, bagaimana kita mendekatkan diri dengan market yang ada, bagaimana tidak melawan terlalu jauh arus yang ada. Jadi kita betul-betul mempenetrasi secara positif. Maka dari itu saya katakan mesti lihat juga partnersnya. Valuationnya bukan hanya produknya ataupun investmentnya, tapi siapa yang berpartner di situ untuk mempercepat tujuannya dan dengan baik dan benar. Kalau dari sisi kapasitas produksinya bisa produksi berapa banyak? Satu hari kita bisa produksi sekitar 400 kaleng, jadi satu bulan kita bisa maksimal 12.000 kaleng so far. Kalau nanti titik distribusinya banyak, apa yang jadi kendala untuk ningkatin dari sisi produksinya? Kalau kita, karena ini produknya dingin, itu lebih ke storage. Jadi karena kita sekarang terbatas, karena setelah produksi kita harus simpan ini di dalam kulkas. Jadi kulkas kita terbatas kapasitasnya. Makanya jadi kita cuma masalah infrastrukturnya aja ya sebetulnya. Oke. Ini bisnis yang menurut saya secara benchmark kita lihat ada model bisnis yang berkembang cukup masif ya di banyak mall, perkantoran dan lain-lain. Jadi saya lihat ini satu bisnis yang potensial sekali untuk dikembangkan. Identitas ya dari Good Day ini mau dibawanya tuh ke lifestyle atau health drink? Kalau saya sendiri sih, saya ingin bawanya ini lebih ke lifestyle. Jadi karena kesehatan pencernaan itu bukan something yang orang hanya minum sekali dan habis itu mereka bisa sehat 5 tahun ke depan. Tapi ini something yang orang harus keep consuming. Jadi kita membawanya ini ke sebuah lifestyle. Jadi saya sebagai konsumen, saya melihat tertarik, oke, apa nih, kayaknya minuman baru, tapi ternyata minuman kesehatan. Mau bagaimanapun kesehatan itu kan, ya biasanya rasanya tuh nggak enak gitu. Terus harganya mahal, tapi kan ini yang di-offer oleh Good Day tidak seperti itu. Sehat, enak, dan juga terjangkau. Walaupun ini adalah segmen menengah ke atas ya. Jadi saya sedikit melihat ada benang yang putus gitu. Bentuknya lifestyle, tapi kegunaannya health. Tapi ya, so far kita harus coba dulu marketnya. Oke sih, ya, cukup. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, Coach Peter, bagaimana ini untuk kembali meyakinkan hati tim panelis supaya nanti keputusannya sesuai dengan keinginan Mas Adrian? Ya, Mas Adrian ini kan memulai bisnisnya bootstrapping sampai hari ini. Timnya juga masih sangat kecil, tapi sebenarnya potensinya besar. Karena Mas Adriannya sendiri seorang S3, PhD, yang ngerti banget soal produk gitu ya. Dan nggak cuma sekedar produk dari sisi sehat aja, tapi bagaimana lebih ke lifestyle juga. Dan itu yang akan menjadi keputusan tim panelis Juragan Zaman Now season keempat kali ini. Mas Adrian, terima kasih atas presentasinya. Nanti kita akan melihat bagaimana hasil diskusi dari tim panelis. Dan pemirsa, masih ada satu calon juragan lagi yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah dia? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Latar belakang Pia Yango berawal dari seorang sopir yang ketika pulang ke rumah dikasih pia sama istri. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Kira-kira siapakah calon juragan ketiga kita pada episode kali ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Coach Tom. Siapakah dia, Coach? Teman-teman semua yang ada di luar sana, kalau Anda search oleh-oleh Gorontalo, yang muncul nomor 1 adalah pia. Dan saking sukanya orang-orang Gorontalo dengan pia, seorang mantan driver bisa beralih profesi menjadi pengusaha pia yang sukses dan terkenal, menjadi brand Yango Bakery. Yuk kita lihat seperti apa kisahnya. Selamat sore panelis. Perkenalkan, saya Idun, pemilik Pia Yango.
yang berlokasi di Gorontalo. Latar belakang Pia Yango berawal dari seorang sopir yang ketika pulang ke rumah dikasih pia sama istri. Waktu itu saya bilang ke istri, wow, pia ini enak. Kenapa kita tidak menjualnya? Saat itu kami mendaftar jadi reseller di salah satu pabrik pia yang ada di Gorontalo. Dengan penjualan pertama 100 pieces meningkat 500 pieces, 1000 dan 2000 pieces per hari. Akan tetapi kami mengalami kendala, terutama kualitas menurun dan permintaan orderan kami tidak terpenuhi. Sehingga kami berinisiatif untuk memproduksi pia sendiri, dan inilah rumah produksi kami pada tahun 2018. 2019 kami ngontrak, 2024 alhamdulillah kami sudah punya rumah produksi sendiri. Produk kami ada pia curah, ini sebelah kirinya pia yang pertama kami rilis, dan alhamdulillah kami berinovasi membuat pia kemasan kecil, pia kemasan besar dengan kualitas pia premium. Untuk rencana jangka panjang kami meningkatkan penjualan dengan menambah outlet di tempat strategis di jalan menuju bandara, karena memang itu adalah sebenarnya target market kami. Kami akan mengajak panelis untuk bekerja sama dengan investasi 150 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut dan penawaran profit 20%. Ini adalah proyeksi ke depan kami. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Mas Idris, mungkin saya mau nanya lebih clear lagi. Investasi 150 juta itu apakah investasi dalam bisnisnya atau investasi untuk hanya sekedar kerjasama di outlet? Jadi investasinya secara keseluruhan. Secara keseluruhan mungkin lebih tepatnya ke strategi paket bisnis. Ya, jadi saya bertanya karena kadang-kadang di proposal itu tidak jelas 10% profit sharing. Nah, dalam konteks 10% ini satu outlet atau 10% dalam konteks keseluruhan bisnisnya. Makanya saya tadi pertegas dan pertanyakan lagi, dan ternyata memang jawabannya untuk bisnisnya, which is itu a good things untuk seorang investor gitu. Ini sementara revenue ini kebanyakan di Sulawesi saja atau udah di Indonesia? Iya, udah cuman sekitar Sulawesi aja. Oke. Saya mungkin mau tanya soal, tadi kan buka outlet ya Pak ya? Iya. Berarti udah tidak ada masalah di kapasitas produksi. Sekarang tuh produksinya banyak tapi tidak terserap market, karena itu perlu buka outlet baru atau kenapa? Iya, begitu. Seperti itu. Jadi untuk kapasitas produksi saya, setiap kali produksi itu 7.000 pieces per hari. Per hari? Iya. Akan tetapi penjualan kami, karena kami mempunyai outlet di depan rumah, toko offline store, kami hanya bisa menjual 3.000 pieces per hari. Maka dengan kalau kita memperluas, membuka cabang di tempat yang strategis, di tempat jalur yang utama menuju ke bandara, saya rasa omset kita pasti naik. Tapi selama ini memang ada yang bertanya gitu, Pak, saya mau beli tapi jauh gitu, atau bagaimana? Banyak, Bu. Oh, banyak? Iya. Memang ada permintaan? Banyak. Saat ini kapasitas produksi mereka per hari 7.000. Demand yang ada sekarang terserapnya hanya 3.000 gitu. Apakah betul membuka outlet memang ada yang beli atau tidak gitu kan? Itu yang kita pertanyakan. Tapi dari penjelasannya bahwa memang banyak sekali orang-orang yang membeli oleh-oleh Gorontalo yang di area bandara gitu. Dan saya rasa setelah mendengar itu strategi yang tepat. Karena apa? Karena disampaikan ada dua pemain lain memang bersaing di harga yang tinggi. Sementara Pia Yango bersaing di harga yang lebih affordable gitu. Memang tepat menyasar di medium market ya, bukan premium. Jadi mungkin lebih ke arah turis yang datang, butuh oleh-oleh dari Gorontalo, apa sih? Ya itu saya rasa tepat. Apa semua toko oleh-oleh itu menjual pia di Gorontalo? Jadi toko oleh-oleh di situ ada 3 termasuk saya, 2-nya menengah ke atas dari kalangan pengusaha, saya sendiri UMKM. Dan saya hanya market saya spesial untuk menengah ke bawah agar lebih umum. Saya nggak masuk ke pasarnya mereka.
gitu. Ada satu hal yang menarik mungkin yang bisa ditekankan waktu saya gali, sebetulnya ini kan ada reseller juga yang membeli pihak curah tuh siapa sih yang beli 1000-an itu? 1000 perak kan? Iya. 1000-an, dia bilang, oh ya ada banyak reseller, tapi yang paling banyak repeat order adalah orang-orang yang menjual reseller di seputar jalan menuju bandara. Jadi kalau misalnya beliau masuk ke menitipkan di tokonya mereka, udah pasti nggak akan diterima karena dianggap saingan. Jadi satu-satunya jalan adalah ya buka sendiri, bersaing secara branding, lalu kemudian bisa menerima produk-produk UMKM lainnya untuk oleh-oleh. Pak, tadi harganya berapa? Yang ini berapa, yang ini berapa? Yang kecil 20.000, yang besar 35.000. 35.000. Oke, kalau kompetitor yang lebih besar harganya berapa kali lipat? 60.000 sama 70.000. Oh. Sebetulnya saya melihat perbandingan harga yang ditawarkan oleh Yango Bakery lebih murah itu adalah opportunity. Yang paling pentingnya apakah produknya enak, setelah saya cicipi enak, dan kalau saya jadi konsumen dengan harga segitu 20.000 dan harga value proposition seperti itu sudah sangat baik menurut saya. Saya kira pengertian produk positioning udah on spot. Harga, mengetahui kompetitor dan sebagainya. Dan yang dibutuhkan tadi yang paling utama saya lihat adalah tempat untuk menjual, untuk menyewa dan bisa menjadi kompetitor atau menjadi pemain juga di retail. Oke, baik. Sedikit saja, Coach. Ya, Gimana? Jadi kalau saya melihat Idun ini doing business the hard way. Jadi jalurnya sampai dengan titik ini dengan uji coba yang tidak mudah. Sehingga bisa menemukan sampai seperti ini, dapat the right market fitnya tepat, kemudian bisa diterima oleh pasar. Saya kira adalah hal yang sangat luar biasa, dan ya saya percaya apapun keputusannya, Mas Idun akan berkembang lebih dahsyat lagi. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana keputusan tim panelis pada episode kali ini. Dan pemirsa, kita sudah sama-sama melihat 3 calon juragan melakukan presentasi di hadapan tim panelis pada episode kali ini. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan modal tambahan ataupun investasi, dan siapa yang dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini? Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Kuncinya dia percaya nggak kita berlima bakal grow the business. Enggak ya, I don't think itu viable-nya di situ. Investasi sebesar 500 juta. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kebutuhan saya sekitar 990. Insya Allah saya akan nge-share sekitar 30% dari apa yang saya ajukan. Yang tertarik, kita menaruhkan 15% company kami dengan 400 juta. Panelis untuk bekerja sama dengan investasi 150 juta rupiah dan penawaran profit 20%. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Tapi dia butuh raise money nanti. Oh, berarti kita harus kasih ruang. Kuncinya dia percaya nggak kita berlima bakal grow the business. Do you want to offer 30 dengan dia nego to 25 or? Jauh banget. Enggak ya, I don't think itu viable-nya di situ. Iya, that's the problem. Kita kasih bantuan. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Ya, Mas Adi. Udah dihidangkan di depan saya ini pun enak, tapi kalau makannya fresh itu enaknya tuh 20 kali lipat. Menunya banyak sekali. Bisnisnya bagaimana sekarang? Bukan model franchise. Saya langsung to the point aja. Untuk saat ini kita tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk modal. Mungkin yang bisa kita dan mungkin saya tambahkan, kita bisa memberikan semacam
mentorship, bimbingan, dan juga kalau nanti bisnis modelnya, financial projectionnya sudah tepat, mungkin akses-akses untuk permodalan buka outlet itu sebetulnya cukup banyak yang kita bisa bantu akseskan. Jadi Kongres semangat, nanti keep contact untuk kita lanjutkan dengan mentorshipnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah banget. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, tujuan kita ke sini itu adalah ya dana adalah nomor 2 ya. Yang pertama itu alhamdulillah saya dikasih akses sama Rex ya untuk belajar ke foodies, dan ini salah satu manfaat yang luar biasa juga. Dan banyak orang di luar sana hanya ngelihat oh bagus ya, cuma bagus, tapi dia tidak pernah mengoreksi. Nah, kalau di sini kita sudah bagus tapi kita dikoreksi, kita suruh perbaiki seperti apa ke depannya, dan itu sepertinya sebuah lebih dari lebih lah. Semangat untuk Mas Adi, dan selanjutnya kita akan tanyakan keputusan dari Pak Bas seperti apa untuk diskusi dari tim panelis tadi, Pak. Ya Pak Adrian, selamat. Kita rasa produknya sangat menarik dan punya banyak potensial. Namun sayangnya ini masih sangat early ya. Enak produknya dan menarik. Saya sampai tadi bertanya-tanya, bener nih sehat? Mau dibawanya tuh ke lifestyle atau health drink? Kalau saya sendiri sih, saya ingin bawanya ini lebih ke lifestyle. Jadi kita setelah lama diskusi, kita decided tidak memberi bantuan. Namun kita tertarik untuk investasi sebesar 500 juta. Dan bagusnya ini didukung 5-5-nya. Jadi 5-5-nya tertarik untuk join investment. Ya kita targetkan 30%. Mau didiskusikan dengan Coach Peter terlebih dahulu? Jujur Li, thank you banget buat para panelis. Tapi mungkin 30% agak lebih tinggi dari yang kita bisa berikan. Karena kayak aku bilang tadi, kita cukup dapat banyak offer dari luar juga. Jadi mungkin aku counter di 20%. Begini, dari saya... Sorry, sebelum itu, in that case, I'm out. I'm out. Itu yang saya bicara, menurut saya valuation-nya bukan di situ. Dan tentu, I wish you the best of luck and you have to find the best of thing. So ini bukan masalah cornering or that. We've done a lot of deals di sini dan we've known the different deals yang ada gitu. Jadi it's alright. I mean, this is not angry or anything. Tapi saya lihat that value actually, I was going to go for more. Tapi karena kita respect your creation, your drive and all that. Jadi secara respectful juga, I respect your counter, but I have to say that I'm off the board. Ya, jadi mungkin masih ada 3 nih. Saya luruskan mungkin gini aja untuk dipermudah. Kita stay on the 30% for 500 or no deal. Apakah tawaran investasi yang diberikan oleh panelis diterima? Gimana jadinya, Mas? So we got deal or no? Deal? Bayo, kita salaman terlebih dahulu. Deal ya jadinya ya. Kita open banget sama semua masukannya. Very thankful untuk para panelis juga. Dan untuk investasinya memang agak di atas batas kita. Tapi setelah dipikir-pikir baik tadi, setelah bincang-bincang dengan Coach Peter juga, value mereka tuh sangat-sangat besar. Jadi kita juga akhirnya accept deal mereka. Untuk Juragan Zaman Now, please jangan diberhentikan di season 4, lanjut terus sampai season 90, 100 dan segalanya. Karena thankful banget udah membantu para UMKM untuk bisa ketemu dengan para expert sehingga kita bisa dapetin masukan-masukan yang bermanfaat sekali. Yang penting terbuka untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan bisnis bersama. Kita terbuka saja dan kita lihat teman-teman sudah pemain lama ya yang punya channel kemana-mana juga. Jadi saya rasa ini manfaat yang jauh lebih berharga dibanding financial aja gitu. Pak Irwan, untuk calon juragan ketiga kali ini bagaimana Pak? Oke, Mas Idris. Saya sangat suka your profile, saya sangat suka your style. Karena ini juga saya selalu melihat modal yang baik untuk atau modal yang kuat untuk menjadi seorang
pelaku bisnis. Tapi selama ini memang ada yang bertanya gitu, Pak, saya mau beli tapi jauh gitu, atau bagaimana? Banyak, Bu. Oh banyak, Iya. memang ada permintaan. Banyak. Venue ini kebanyakan di Sulawesi saja. Iya, udah cuman sekitar Sulawesi aja. Dan setelah diskusi tentu dengan teman-teman panelis di sini, kita sepakat untuk langsung memberikan hibah atau bantuan sebesar 60 juta untuk bisa membuka tentunya tempat penjualan atau tadi itu yang tadi dibutuhkan sewa kontrak bangunan itu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, nanti bisa kita. Terima kasih Pak Panelis. Terima kasih buat panelis yang telah memberikan saya hibah. Yang tadinya saya minta investasi, ternyata dikasih hibah. Insya Allah dengan hibah ini saya akan pergunakan bisa bermanfaat buat masyarakat. Oke, baik, kita lanjutkan kepada siapa yang dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Pak Reno, siapa Pak? Oke, terima kasih sudah sharing perjalanan mencapai impiannya masing-masing. Saya rasa ini semua orang memiliki aspek-aspek dan kekuatan masing-masing dan juga kelemahan masing-masing yang mungkin dengan sharing episode kali ini menjadi bekal untuk bisa grow lebih lanjut ke depannya. Setelah kami diskusikan dengan panelis, untuk episode kali ini kami ingin menobatkan sebagai peserta yang terjuragan adalah Idris dari Yanggo Bakery. Karena Mas Idris sudah menjadi peserta terjuragan kali ini, kami ingin menambahkan dana sebesar 10 juta rupiah. Masya Allah, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk tim saya, Yango, dan abang saya, istri saya, orang tua. Semoga program ini berjalan terus karena banyak UMKM yang menanti acara ini. Dan alhamdulillah saya salah satu orang dari Gorontalo yang pertama lulus di Juragan Zaman Now dan alhamdulillah terjuragan. Selamat untuk Mas Idris. Dan rasanya tapi tidak lengkap ya kalau kita tidak bertanya dengan para coach. Nah, silakan coach. Ya, saya ingin menyampaikan ada pepatah yang selalu saya ingat ya tentang, karena saya di dunia business coaching dan saya bertemu banyak sekali business owner yang bagus, yang nggak bagus, tapi ada satu kesamaan. Satu business owner yang selalu berkembang adalah business owner yang coachable. Dan 3 orang ini adalah 3 orang yang coachable. Yang kedua adalah pepatah yang menarik yaitu feedback is the breakfast of champion. Hari ini kita dapat banyak sekali feedback dan hanya champion lah yang mau menerima feedback dengan lapang dada, lalu kemudian menggunakan feedback itu menjadi sebuah prestasi atau next level berikutnya untuk lebih berkembang lagi, lebih hebat lagi. So well done untuk semuanya. Kita semua juga terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh 3 peserta juragan kita hari ini. Thank you so much. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 kali ini. Tapi siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Apakah mereka akan mendapatkan tambahan modal ataupun investasi serta dinobatkan sebagai yang terjuragan? Saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Sampai jumpa. Menawarkan lebih dari sekedar bakpao biasa, tapi kreativitas tanpa batas. Basiska ini sangat passionate, kita fokus di bakpao aja. Masaknya menggunakan arang kayu rambutan. Bebeknya enak. This is very, very good. Saya harus menciptakan sesuatu yang bisa memberdayakan gaya hidup sehat. Maaf.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.